Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kapolres Padang Panjang sebagai sahibul bait yang mengundang kita. Yang saya hormati juga Wakil Wali Kota Padang Panjang. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan, Bapak dan Ibu-ibu semuanya yang hadir. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan. Kehidupan kita tidak akan pernah sedetik pun lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sama-sama kita ketahui dan sudah kita dengar juga pembicaraan sebelumnya bahwa kita sedang menghadapi sebuah sebenarnya ujian dari beberapa sisi. Ujian kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh negara kita, yaitu pesta demokrasi, memilih calon pemimpin dan memilih orang-orang yang akan duduk yang bisa membawa dan menghantar negeri ini menjadi negeri aman dan damai. Untuk pelaksanaan pesta demokrasi ini tentu kita harus mewujudkan keamanan dan keamanan. Pada saat ini izinkan saya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang nikmat aman dan nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Apabila kita hitung satu persatu tidak akan mungkin kita menghitungnya. Di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat aman, nikmat keamanan. Nikmat rasa aman itu merupakan pondasi yang terpenting untuk menjadikan masyarakat yang stabil, yang madani. Coba kita pikirkan Bapak Ibu, bayangkan di daerah-daerah konflik seperti diantaranya adalah di Timur Tengah, seperti di Suriah misalkan. Kira-kira mungkinkah mereka melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini? Mungkinkah mereka untuk melakukan ibadah dengan tenang? Kita jawab tidak mungkin. Maka ini dasarnya adalah keamanan, kenyamanan, rasa aman. Maka rasa aman itu merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kehilangan rasa keamanan itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh kami telah uji kalian, kata Allah, bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurang dari hak jiwa, harta, dan buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa rasa takut, rasa lapar itu adalah ujian. Hilangnya rasa aman itulah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baitullah sebagai tempat yang aman. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat beribadah dan sebagai tempat yang aman. Nabi Ibrahim ketika dia mengetahui bagaimana pentingnya rasa aman, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman dan anugerahkanlah kepada penduduknya rezeki dari buah-buahan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mendahulukan rasa aman daripada rezeki. Karena rezeki itu tidak akan mungkin kita raih kecuali rasa aman itu harus ada. Pembangunan tidak akan bisa berjalan kalau seandainya rasa aman itu tidak ada. Pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau seandainya rasa aman itu tidak ada. Maka rasa aman yang terdepan. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab terjadinya hijrah? Ketika Nabi SAW hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua kembali kepada Habasyah, hijrah yang ketiga adalah dari Makkah ke Madinah. Karena ketika mereka kaum muslimin tidak mendapatkan rasa aman di kota Mekah, sehingga mereka tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mendapatkan rasa keamanan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa aman orang mukmin akan bisa beribadah kepada Allah dengan serius, dengan tamanina, dengan hati yang suci. Dengan rasa aman kita akan bisa membangun negeri kita ini kepada negeri yang lebih baik. Dengan rasa aman pendidikan akan bisa dimajukan lebih baik lagi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa aman itu harus kita wujudkan. Ahli hikmah dia mengatakan, aina tajidus surur? Di mana kalian mendapatkan kebahagiaan? Qala fil amni. Rasa kebahagiaan itu didapatkan dengan rasa aman. Ketika negeri aman, baru kita bisa berbahagia. Fa inni wajadtul khaif la aisha lahu. Sesungguhnya aku mendapatkan orang yang rasa takut, tidak ada kehidupan baginya. Orang yang rasa takut, dia dihantui terus dengan rasa takut, hidupnya tidak akan nyaman. Ibadahnya tidak akan nyaman. Duduknya tidak akan nyaman.
kehidupannya tidak ada kehidupan baginya karena tidak ada rasa keamanan. Dan ingat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa aman dan keamanan itu selalu digandengkan dengan iman. Maka dia tidak akan bisa terwujud kecuali dengan mewujudkan keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika humul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka dia adalah bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nabi SAW menggolongkan rasa aman itu merupakan nikmat yang paling besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbihi." Siapa yang bangun pagi dia merasa aman di hatinya. Mu'afan fi jasadih. Dia sehat di dalam tubuhnya. Wa indahu ta'amu yaumihi. Dia memiliki makanan harinya. Faka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan dunia telah diserahkan kepadanya. Apa yang akan dia pikirnya lagi? Rasa aman sudah ada di jiwanya. Tubuhnya sudah sehat. Makanan yang akan dimakannya pada hari itu sudah ada. Seakan-akan dia sudah menguasai dunia seluruhnya. Maka oleh karena itu juga Nabi telah melarang kita untuk memunculkan rasa takut dan ketidaknyamanan. Nabi SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Rawahu Ahmad. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti atau merasakan takut kepada orang muslim yang lain. Sebagaimana beliau juga melarang untuk kita mengacungkan sebagian dari senjata-senjata yang menjadikan orang takut. Kata Nabi SAW, "La yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah." Tidak boleh salah seorang di antaramu mengacungkan atau menakut-nakutkan saudaranya dengan senjata. Fa innahu la yadri ahadukum la'alla asyaitana yanzi' fi yadihi fayaqa fi hufratin minan nar. Karena boleh jadi di antaramu tidak mengetahui. Boleh jadi syaitan mengambil senjata itu lalu membunuh saudaranya sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Malahan Nabi SAW melarang kita untuk menakut-nakuti saudara kita atau supaya dia was-was dengan cara menyembunyikan barangnya. Walaupun itu hanya bergurau. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jada. Kata Nabi SAW, tidak boleh salah seorang di antaramu mengambil harta saudaranya, barang saudaranya, baik dengan bergurau atau bersungguh-sungguh. Artinya, boleh jadi di antara kita hanya sandal disembunyikan, menyebabkan hati saudara kita ini cemas. Atau tasnya yang disembunyikan karena bergurau, sehingga dia merasa cemas, merasa kehilangan. Menjadikan seorang muslim seperti itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kalau seandainya kita jadikan rakyat atau kota Padang Panjang ini menjadi orang semuanya risih dan risau. Ancaman-ancaman mungkin ada orang yang bergurau hanya ancaman sebagai ada bom, ada yang lain. Ini tidak boleh. Kalau seandainya ini adalah untuk main-main saja barang yang disembunyikan, sehingga dia muncul rasa takutnya, bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar dari itu? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam
sangat-sangat berperan di dalam menjaga rasa keamanan dan rasa aman dan keamanan. Di antara fenomena di dalam syariat kita untuk menjaga rasa keamanan adalah menegakkan syariat. Dengan menegakkan syariat, maka negara ini akan aman, masyarakat akan aman. Sebagai contoh dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran, hukum dalam Al-Quran, yang mencuri potong tangannya. Dipotong tangannya bukan sembunyi-sembunyi, malah dipersaksikan di hadapan orang banyak. Saya sendiri, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah melihat langsung dengan mata kepala saya bagaimana pelaksanaan qisas di Arab Saudi. Saya melihat langsung bagaimana kita depan, dia berada di tengah-tengah, semua orang menyaksikan. Karena dia pernah membunuh orang, maka dalam hukum Islam dia harus dibunuh. Ketika seorang ingin berniat untuk membunuh, dia akan memikirkan bahwa nanti kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Sehingga takutlah bagi dia untuk membunuh. Muncullah rasa keamanan. Orang mencuri, apabila dia mencuri dan divonis sebagai orang yang mencuri, maka dihukum tangannya, dipotong tangannya. Maka ketika orang melihat hal ini, dia takut untuk mencuri lagi. Orang yang berzina, pemuda yang berzina, didera sebanyak 100 kali di hadapan orang muslimin, di tengah-tengah masyarakat, maka itu menjadikan jera kepada yang lain sehingga terjadilah keamanan. Bagi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukum Islam adalah dirajam, dilempar sampai dia meninggal dunia. Ketika seorang melihat hal itu, maka orang yang sudah menikah, yang sudah merasakan yang halal, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Maka agama Islam adalah agama yang terdepan untuk menegakkan rasa aman dan keamanan. Yang kedua adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang sebaik-baik yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Bagaimana? Mengejak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau kita lihat semakin lama zaman kita dari masanya Nabi, maka semakin ikatan kita semakin longgar. Maka perlu ada amar ma'ruf nahi munkar untuk mengembalikan orang kembali kepada ajaran agama. Orang-orang dari Bani Israel yang kafir dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka tidak menegakkan amar nahi munkar. Firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka dilaknat disebabkan oleh kemungkaran yang mereka lakukan dan mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi. Di antara untuk menjaga keamanan adalah bagaimana kita bisa meminimkan maksiat dan dosa kepada Allah. Karena maksiat dan dosa itu akan menyebabkan hilangnya nikmat aman pada kita. Kalau seandainya miras, narkoba yang bersebar di tengah-tengah masyarakat, dan ini adalah maksiat kepada Allah dan dosa, maka tentu akan terjadi kriminal-kriminal yang banyak. Kalau seandainya zina yang menjarela, akan terjadi kriminal-kriminal yang banyak dan tidak ada keamanan pada negeri kita. Dan kemudian agama kita juga menyuruh kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Ibnu Mas'ud ketika dia sholat di belakang Utsman bin Affan, ketika dia sholat di waktu di Muzdalifah, sunnahnya sholat di Muzdalifah itu adalah jama' qasar maghrib dan isya di Muzdalifah. Akan tetapi Utsman mengerjakannya sholat isyanya sempurna.
Ibnu Mas'ud, dia tahu mana yang sunnah. Karena dia adalah makmum di belakang, dia mengikuti solatnya Utsman bin Affan 3 rakaat dengan tambah 4 rakaat. Lalu ada yang bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, engkau tahu itu yang benarnya, yang sunnahnya adalah qasar. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Perbedaan itu adalah sebuah keburukan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, untuk menyambut apa yang dilakukan oleh negeri kita, yaitu namakan dengan pesta demokrasi, mari kita jaga keamanan ini dengan baik. Tidak hanya tugas dari kepolisian dan TNI, akan tetapi ini adalah tugas masing-masing kita sebagai rakyat Indonesia. Tanpa kerjasama kita dengan baik, maka ini tidak akan bisa terwujud. Maka oleh karena itu, kewajiban kita, mari kita laksanakan pemilu yang akan datang ini dengan aman, badusana. Perbedaan jangan menjadikan kita saling bermusuhan. Perbedaan adalah merupakan sunnatullah, adalah ketetapan dari Allah. Kepala sama-sama hitam, isinya berbeda. Maka oleh karena itu, kita jaga tetap persatuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terutama kepada kepolisian dan kepada angkatan TNI di dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara kita ini. Kita doakan mereka. Jangan lupa Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Bapak sebelum kita, doa kita, selipkan doa kita yang terbaik. Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, telah aku berikan kepada pemimpin, telah diberikan kepada sultan, penguasa. Kenapa? Karena baiknya penguasa, baiknya pemimpin, itu adalah baik untuk rakyatnya. Akan tapi belum tentu baik satu orang rakyat akan menjadi baik untuk seluruh rakyat. Maka oleh karena itu, kewajiban kita ke depan adalah memilih yang kita lihat, yang kemungkinan akan bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan di negeri kita. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah untuk mengejar surga nantinya. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahumma la tahrimna ni'matal amn. Ya Allah, jangan halangi kami dengan kenikmatan keamanan. Wa afid alaina min barakatika wa rahmatik. Curahkanlah kepada kami dari keberkahanmu dan rahmatmu. Wahfidh alaina wa ala ibadikal mu'minin ni'amaka wa fadlak. Jagalah nikmat dan karuniamu kepada kami dan kepada orang-orang mukmin. Wala tushammit fina aduwan wala hasida. Jangan biarkan musuh-musuh dan orang-orang hasad bergembira ria dengan keadaan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.